9 Sutra Matahari 302. Edisi yang ke-3576 hingga 3577. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Aku tidak tahu bagaimana orang-orang kuno dari klan iblis bumi ini disergap oleh orang dari gerbang bumi di masa lalu, dan kemudian jiwa mereka dilahap. Kekuatan lebih dari 10 orang kuno dari klan iblis bumi ini seharusnya sangat kuat, sungguh disayangkan. Melihat sosok-sosok yang telah menghilang, Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Menurut apa yang dikatakan lelaki tua dari klan iblis bumi tadi, semua tuan mereka disergap oleh lelaki tua berpakaian hijau, lalu tewas di sini. Lelaki tua berpakaian hijau itu hanya meninggalkan sisa jiwa, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Dia pasti orang yang kuat dengan kekuatan yang mengerikan saat itu. Dan menghadapi lelaki tua dari klan iblis bumi itu, lelaki tua berpakaian hijau itu perlu melancarkan serangan diam-diam untuk menang, yang menunjukkan bahwa lelaki tua dari klan iblis bumi itu juga sangat kuat. Orang itu adalah anggota tingkat tinggi dari gerbang bumi dan ahli dalam seni fisiognomi. Benua Xuan Huang ini adalah benua khusus yang penuh dengan energi bumi dan hukum bumi tingkat tinggi. Energi bumi dan hukum bumi di dunia kecil ini bahkan lebih kuat. Kurasa dia pasti telah secara diam-diam menyiapkan beberapa formasi bumi yang canggih, lalu memancing lelaki tua dari klan iblis bumi itu ke sini untuk melakukan serangan diam-diam. Kalau tidak, dia mungkin tidak dapat mengalahkan begitu banyak tuan dari klan iblis bumi jika dia ingin menghadapi mereka sendirian. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Mungkin saja, tingkat geomansi orang itu memang sangat kuat. Naga bumi 10 warna yang kita kejar sebelumnya kabur ke sini dan menghilang. Itu pasti ulah orang itu. Aku akan berlatih di sini sebentar, lalu pergi menangkap naga bumi 10 warna itu. Kata Ye Tianfei. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai berlatih dalam formasi dasar ini. Formasi tanah ini adalah sarang lelaki tua berpakaian hijau. Semua harta dan warisan yang ditinggalkannya ada di sini. Manusia kuno dari klan setan bumi telah mengintai di badan jiwanya selama bertahun-tahun dan mengetahui segalanya. Dia baru saja memberitahu Ye Tianfei, maka Ye Tianfei segera mendapatkan semua yang ditinggalkan oleh leluhur tua berbaju hijau itu, termasuk berbagai sumber daya kultivasi, keterampilan yang diwariskan, senjata ajaib, dan berbagai harta karun lainnya dari langit dan bumi. Orang tua ini benar-benar kaya. Ye Tianfei menghitung barang-barang yang ditinggalkan lelaki tua berpakaian hijau itu dan merasa sedikit bersemangat. Aura kompas ini sangat misterius. Bahkan aku tidak tahu senjata sihir tingkat apa itu. Mungkinkah itu senjata sihir tingkat lebih tinggi dari senjata sihir dewa sejati? Ye Tianfei menatap kompas kuning di depannya, merasakan aura yang terpancar dari kompas ini, dan sedikit terkejut. Pertama, berlatihlah untuk meningkatkan level geomansi, lalu pelajari senjata-senjata ajaib yang berhubungan dengan geomansi. Ye Tianfei menyingkirkan kompas kuning dan berkata pada dirinya sendiri. Selain kompas kuning ini, lelaki tua berpakaian hijau itu juga meninggalkan sejumlah besar peralatan ajaib lainnya yang berhubungan dengan geomansi. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei mulai berkonsentrasi pada praktik seni geomansi. Orang tua berpakaian hijau itu menyembunyikan warisan keterampilan geomansi dalam beberapa keping giok berisi teknik bela diri. Tentu saja, Ye Tianfei juga memperoleh beberapa ingatannya sebelumnya. Kenangan tersebut mencakup wawasan dan pengalaman seumur hidup lelaki tua berjubah hijau di bidang geomansi, yang sangat berharga. Selain itu, energi bumi dan hukum bumi dalam formasi ini sangat maju. Ye Tianfei memasukkan energi bumi dan hukum bumi ini ke dalam badannya untuk melembutkan dagingnya. Sebelum saya menyadarinya, 2 bulan telah berlalu. 2 bulan kemudian, Ye Tianfei berhenti berlatih. Selama 2 bulan terakhir, Ye Tianfei telah memahami dan mempraktikkan berbagai teknik geomansi yang diwariskan oleh Patriark Green Sun. Tingkat geomansi Ye Tianfei sudah sangat bagus, dan sekarang dia telah mewarisi sekte bumi kuno. Selain itu, lelaki tua berpakaian hijau itu juga meninggalkan sejumlah besar sumber daya pelatihan dan harta karun yang dapat meningkatkan tingkat geomansi. Ditambah dengan lingkungan pelatihan yang sangat baik di sini, tingkat geomansi Ye Tianfei telah meningkat pesat hanya dalam waktu 2 bulan. Sekarang mari kita coba menyempurnakan beberapa senjata ajaib yang berhubungan dengan geomansi. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan 7 atau 8 senjata ajaib. Semua senjata ajaib ini ditinggalkan oleh lelaki tua berpakaian hijau. Selanjutnya,
Ye Tianfei mulai menyempurnakan senjata ajaib ini satu persatu. Tingkat senjata-senjata ajaib ini sangat tinggi, tetapi tingkat energi jiwa Ye Tianfei saat ini sudah setara dengan tingkat dewa sejati, dan dia juga mahir dalam geomansi, jadi tidak terlalu sulit untuk memperbaiki senjata-senjata ajaib yang terkait dengan geomansi ini. Tidak lama kemudian, semua senjata ajaib di depannya disempurnakan oleh Ye Tianfei. Ini adalah penggaris pengukur. Ini dapat menunjukkan keberuntungan atau kesialan di saat-saat kritis. Ye Tianfei mengulurkan tangannya, dan sebuah penggaris kuno yang tampak sedikit usang muncul di telapak tangannya, memancarkan tanda-tanda misterius yang tak terlihat. Penguasa kuno ini disebut penguasa pengukur langit. Dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan teknik geomansi. Ia memiliki efek peningkatan pada semua teknik geomansi dan juga dapat digunakan untuk menunjukkan keberuntungan atau kesialan pada saat-saat kritis. Secara umum, arah yang ditunjukkan oleh tongkat pengukur ini adalah posisi keberuntungan. Ini adalah tali pengikat naga, yang dapat digunakan langsung untuk menghadapi naga bumi. Mata Ye Tianfei menatap tali kuning panjang. Tali panjang ini dapat digunakan untuk menangkap semua naga bumi. Tentu saja ini hanya salah satu fungsi tali pengikat naga. Tali pengikat naga memiliki banyak kegunaan lain, seperti dapat mengeluarkan kekuatan luar biasa terhadap musuh dalam pertempuran. Selain penggaris pengukur dan tali pengikat naga, ada beberapa senjata ajaib lain yang sangat bagus. Dengan senjata ajaib ini, kekuatan keterampilan geomansi saya akan meningkat pesat di masa mendatang. Ye Tianfei sangat puas dengan senjata ajaib di depannya. Baiklah, selanjutnya kita akan terus menangkap naga bumi 10 warna. Naga bumi 10 warna pertama bersembunyi di bawah formasi tanah ini. Ye Tianfei memandang formasi tanah besar di bawah kakinya dan berkata sambil tersenyum. Saat berbicara, Ye Tianfei menghentakkan kakinya, dan retakan besar segera muncul di tanah di bawah kakinya. Di dasar retakan itu, tergeletak seekor naga bumi 10 warna. Naga bumi 10 warna segera merasakan bahaya, meraung, dan kemudian segera pergi. "Kemana kamu melarikan diri?" Ye Tianfei berteriak, dan ribuan naga bumi dengan tingkatan berbeda muncul pada saat yang sama, mengepung naga bumi 10 warna dari segala arah. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan seutas tali kuning panjang terbang keluar. Tali kuning panjang ini adalah tali pengikat naga. Gemuruh. Tali kuning itu terangkat ke udara dan berubah menjadi seekor naga raksasa, lalu mengejar naga bumi 10 warna. Gemuruh. Kemanapun tali pengikat naga itu lewat, seluruh energi bumi dan hukum bumi di sekitarnya terus-menerus terserap dan menjadi energi tali pengikat naga. Ye Tianfei melesat dan menggunakan teknik yang baru saja dipelajarinya belum lama ini untuk berubah menjadi aliran cahaya kuning, langsung mengejar bagian belakang naga bumi 10 warna. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan kompas kuning dan melemparkannya ke depan. Semua grafik dan rune di permukaan kompas kuning muncul di udara, memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan. Kemudian semua grafik dan rune jatuh ke badan naga bumi 10 warna, yang secara instan menekan naga bumi 10 warna di sana. Meskipun naga bumi 10 warna itu berjuang mati-matian, tali pengikat naga dan kompas merupakan senjata sihir geomansi tingkat tinggi yang mampu menekannya dengan kuat. Selanjutnya, Ye Tianfei menggunakan seni geomansi untuk dengan cepat menaklukkan naga bumi 10 warna. Kompas Xuankong ini sangat kuat. Setelah menaklukkan naga bumi 10 warna, Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan kompas jatuh ke telapak tangannya, memancarkan cahaya ilahi kuning yang menyilaukan. Kompas Xuankong ini seharusnya menjadi yang berlevel tertinggi di antara senjata ajaib yang telah kau peroleh. Sekarang kau dapat dengan mudah menaklukkan naga bumi 10 warna ini dengan kekuatanmu sendiri. Sebelumnya, kita semua bekerja sama untuk mengejarnya dalam waktu yang lama tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Saya baru berlatih selama 2 bulan sejak menerima warisan dari Earthgate. Sekarang saya hanya bisa dianggap telah mencapai level pemula. Level geomansi saya saat ini bahkan tidak sebagus orang tua dari Earthgate. Namun, butuh waktu untuk meningkatkannya secara perlahan. Ye Tianfei menjawab, kamu telah mewarisi gerbang bumi kuno dan memperoleh berbagai harta karun yang ditinggalkan oleh orang itu. Kamu pasti akan memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan geomansi di masa mendatang. Kata Hun Lao, mari kita pelajari formasi dasar ini dengan saksama di waktu berikutnya. Formasi dasar ini dibentuk oleh orang tua itu.
Ini adalah formasi dasar tingkat tinggi. Dengan mempelajari formasi dasar ini, aku bisa mempelajari metodenya dalam membentuk formasi dasar. Kata Ye Tianfei sambil menatap formasi tanah besar di bawah kakinya. Kemudian Ye Tianfei mulai mempelajari formasi tanah yang besar ini. Sebelum dia menyadarinya, 1 bulan lagi telah berlalu. Setelah sebulan, Ye Tianfei telah menemukan prinsip dan tata letak formasi tanah besar ini. Baiklah, kita akhiri saja pelatihan ini di sini, kata Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei keluar dari dunia kecil ini dan datang ke dunia bawah tanah di luar, di mana ia menangkap sejumlah besar naga bumi, termasuk lebih dari selusin naga bumi 10 warna. Naga bumi 10 warna ini dapat mengerahkan kekuatan tempur yang besar bahkan saat digunakan melawan dewa sejati. Ye Tianfei berkata sambil melihat 10 naga bumi warna-warni yang berkumpul di sekelilingnya. Kemudian Ye Tianfei melesat menuju tanah, dan segera kembali ke tanah benua Xuan Huang. Tuan Muda Ye akhirnya muncul. Ye Tianfei ditemukan oleh sejumlah besar anggota tingkat tinggi klan iblis bumi segera setelah ia kembali ke tanah. Kemudian 3 leluhur terbang ke udara dan mendarat di depan Ye Tianfei. Anggota tingkat tinggi lainnya dari klan setan bumi juga muncul satu demi satu, bergegas datang dari segala arah. Mereka semua berkumpul di sekitar Ye Tianfei, menatapnya dengan rasa hormat dan kegembiraan. Tuan Muda Ye, para leluhur klan iblis bumi telah mengeluarkan perintah, meminta kami, klan iblis bumi, untuk mengikuti Anda, Tuan Muda Ye, mulai sekarang. Salah satu leluhur klan setan bumi berkata dengan keras. Apa? Ikuti aku. Ye Tianfei tertegun saat mendengarnya. Ya, Tuan Muda Ye, lebih dari selusin leluhur klan iblis bumi kita muncul bersama belum lama ini. Leluhur itu tidak hanya meninggalkan sejumlah besar warisan berharga, tetapi mereka juga meminta klan iblis bumi kita untuk mengikuti Anda, Tuan Muda Ye, mulai sekarang. Kata leluhur lainnya, sepertinya orang-orang tua dari klan iblis bumi itu berencana untuk mengikatmu dan klan iblis bumi bersama-sama dan membiarkanmu melakukan yang terbaik untuk melindungi klan iblis bumi. Seharusnya orang-orang tua dari klan iblis bumi itu melihat kekuatan klan iblis bumi saat ini dan khawatir bahwa mereka tidak dapat melawan kubu penjaga, jadi mereka menemukan metode ini. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Tidak peduli apa, senior dari klan iblis bumi datang membantu kita ketika kita berada dalam situasi yang paling kritis, yang sama saja dengan menyelamatkan hidup kita, jadi jika klan iblis bumi dalam kesulitan, aku pasti akan membantu mereka. Ye Tianfei menjawab, para senior yang terhormat, mohon jangan bersikap sopan. Mulai sekarang, kita semua adalah keluarga. Mari kita bekerja sama untuk melawan kubu Guardian. Ye Tianfei berkata dengan suara dingin. Alasan utama mengapa para leluhur klan iblis bumi meminta anggota suku mereka untuk mengikuti Ye Tianfei adalah karena mereka berharap Ye Tianfei akan mampu melindungi klan iblis bumi mulai sekarang, karena mereka semua melihat bakat dan potensi Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, kami dari klan iblis bumi akan mematuhi perintah leluhur kami. Jika Tuan Muda Ye membutuhkan sesuatu dari klan iblis bumi di masa mendatang, beritahu kami saja. Kata seorang leluhur tua dengan suara keras. Ye Tianfei tidak punya pilihan selain mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, di mana leluhur keluarga Liu? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya. Karena di markas besar klan iblis bumi, Ye Tianfei tidak bisa lagi merasakan nafas leluhur keluarga Liu. Leluhur keluarga Liu telah kembali ke markas besar keluarga Liu karena dia khawatir kubu Guardian akan membalas dendam terhadap keluarga Liu. Klan iblis bumi kami telah mengirim beberapa master ke markas besar keluarga Liu. Kedua pasukan kami akan memperkuat kontak mereka dan saling menjaga. Selain itu, Tuan Ye, saya telah menghubungi beberapa pasukan besar lainnya, dan kami telah sepakat untuk membentuk aliansi untuk melawan kubu Guardian bersama-sama. Selama periode waktu di Void ke-6 ini, beberapa pasukan besar telah dianiaya oleh kubu Guardian. Jawab Patriark Klan Setan Bumi. Bagus sekali. Mulai sekarang, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menarik lebih banyak pasukan utama untuk melawan kubu Guardian. Kekuatan keseluruhan kubu Guardian terlalu kuat. Jika kita ingin melawan kubu Guardian, kita harus menarik sebanyak mungkin pasukan. Kata Ye Tianfei. Tuan Ye, kami mengerti. Sang Patriark Klan Setan Bumi mengangguk sebagai jawaban. Tuan Ye,
Saya baru saja mendapat kabar bahwa kubu Guardian telah mengirim orang untuk menghadapi Sekte Beidou lagi. Kali ini, kubu Guardian telah mengerahkan pasukan dari beberapa kekuatan untuk menghadapi Sekte Beidou bersama-sama, termasuk Sekte Qingshan. Tiba-tiba, sepotong batu giok di badan Ye Tianfei menerima sebuah pesan. Pesan ini dikirim oleh Lu Sanfa, pemimpin 6 pahlawan Guanzhong. Selama periode ini, 6 pahlawan Guanzhong, mengikuti perintah Ye Tianfei, telah mengumpulkan informasi di mana-mana di ruang waktu ke-6. Kalau begitu, aku akan pergi ke Sekte Beidou untuk melihatnya. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri setelah menerima pesan itu. Sebelumnya, kubu penjaga mengirim Sekte Qingshan untuk berurusan dengan Sekte Beidou, dan Ye Tianfei kebetulan hadir dan menghancurkan Sekte Qingshan. Namun, jasad para petinggi Sekte Qingshan tetap utuh, dan kini mereka semua telah menjadi klon Ye Tianfei, sehingga kini Sekte Qingshan sepenuhnya berada di tangan Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei meninggalkan klan Iblis Bumi dan menuju markas besar Sekte Beidou. Pada saat yang sama, Ye Tianfei meminta 6 pahlawan Guanzhong untuk kembali ke Sekte Qingshan dan membawa orang-orang Sekte Qingshan ke Sekte Beidou. Ye Tianfei sedang duduk di sebuah pesawat ruang angkasa, yang melaju melalui kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pesawat ruang angkasa ini ditemukan oleh Ye Tianfei di dalam cincin ruang angkasa yang ditinggalkan oleh anggota tingkat tinggi Gerbang Bumi. Itu adalah senjata sihir terbang yang sangat canggih dengan kecepatan terbang yang sangat cepat. Ye Tianfei merasakan kecepatan pesawat ruang angkasa dan mengangguk berulang kali dengan puas. Dengan senjata terbang ajaib ini, kita dapat melakukan perjalanan jauh lebih cepat di kehampaan di masa mendatang. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei kembali ke sekitar markas besar Sekte Beidou. Sekte Beidou telah dikepung lagi, kata ulat sutra naga bertanduk emas. Melihat sekeliling, ruang kosong di sekitar markas besar Sekte Beidou telah dikepung oleh pasukan-pasukan yang padat. Kalian Sekte Beidou punya waktu setengah hari lagi. Kalau kalian tidak keluar dan berlutut untuk menyerah dalam waktu setengah hari, maka pasukan kami akan menyerbu masuk dan membunuh semua orang di Sekte Beidou kalian, tidak akan ada yang hidup. Dewa virtual yang sempurna berdiri di depan markas besar Sekte Beidou dan berkata dengan dingin. Dewa sejati sebenarnya dikirim untuk menghadapi Sekte Beidou. Ye Tianfei merasakannya dan berkata sambil mensibir. Orang-orang terkuat di Sekte Beidou adalah pemimpin sekte dan 5 tetua, yang semuanya memiliki kekuatan dewa virtual sempurna. Untuk menghadapi Sekte Beidou, kubu penjaga mengirimkan Dewa Sejati. Dewa Sejati itu sekarang berdiri di kehampaan tidak jauh dari markas besar Sekte Beidou, dengan tangan di belakang punggungnya, wajah dingin, mata seperti kilat, dan tidak mengatakan apapun. Sebagai Dewa Sejati, dia sama sekali tidak menganggap serius Sekte Beidou. Setelah datang ke sini, dia tidak berbicara kepada siapapun, tetapi hanya berdiri di sana dengan wajah dingin. Perintah dari kubu penjaga adalah pertama-tama membujuk Sekte Beidou untuk menyerah. Jika Sekte Beidou tidak menyerah, maka mereka akan dihancurkan, jadi dia memberi Sekte Beidou sebagian besar hari. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan mari kita tunggu setengah hari. Setelah setengah hari, jika Sekte Beidou belum menyerah, kita akan membunuh mereka. Pada saat ini, Dewa Sejati tiba-tiba berbicara dengan dingin. Setelah mendengar perkataan Dewa Sejati ini, Dewa virtual sempurna yang baru saja berbicara di depan markas besar Sekte Beidou segera menanggapi dengan hormat, lalu kembali ke pasukan tanpa mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, di markas besar Sekte Beidou, Master Sekte dan 5 tetua agung berdiri tinggi di atas markas besar, semua dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Para pejabat tinggi Sekte Beidou lainnya berkumpul di sekitarnya, dan sejumlah besar anggota Sekte Beidou mengikuti di belakang para pejabat tinggi ini. Tuan, ada total 3 pasukan di luar, dan jumlah mereka setidaknya 3 kali lipat dari Sekte Beidou kita. Dan saya menerima berita bahwa pasukan Sekte Qingshan sedang dalam perjalanan. Jika perang ini pecah, Sekte Beidou kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Seorang tetua mengikuti sang guru dan melapor dengan lembut. Setelah mendengar perkataan tetua itu, pemimpin sekte dan semua pemimpin Sekte Beidou lainnya terdiam. Kesenjangan kekuatan antara musuh dan kita terlalu besar. Jika pertempuran besar terjadi, Sekte Beidou tidak akan punya harapan menang.
Berikan perintah untuk mengawal para murid inti Sekte Beidou kita keluar melalui lorong rahasia. Mereka adalah harapan bagi Sekte Beidou kita untuk meneruskan warisannya. Meskipun Sekte Beidou kita hanyalah kekuatan yang sangat lemah dan tidak mencolok di Void ke-6, Sekte Beidou kita juga merupakan sekte yang telah diwariskan sejak lama. Kita tidak bisa sepenuhnya binasa seperti ini. Pemimpin sekte itu memandangi pasukan musuh yang padat di sekitar markas besar, mendesah pelan, lalu berbicara. Tuan, tenang saja, murid inti Sekte Beidou kami melarikan diri melalui lorong rahasia. Saya telah mengirim lebih dari selusin ahli untuk mengawal mereka secara diam-diam. Setelah meninggalkan markas, para murid inti ini akan pergi ke beberapa pangkalan rahasia yang berbeda, di mana mereka akan berlatih dan menunggu kesempatan. Jika Sekte Beidou kita benar-benar tidak dapat bertahan dari krisis ini, para pengikut inti itu akan menemukan cara untuk membangun kembali Sekte Beidou setelah mereka dewasa. Kata seorang tetua, bagus sekali, sampaikan perintah ini dan biarkan semua orang bersiap untuk pertempuran. Kepala sekolah mengangguk dan berkata, Kepala sekolah, sebenarnya, orang-orang yang benar-benar ingin berurusan dengan Sekte Beidou kita adalah kubu penjaga. Seorang tetua agung tiba-tiba angkat bicara. Ya, di belakang pasukan ini ada kubu penjaga. Saya telah menerima berita bahwa pasukan ini telah membelot ke kubu penjaga, termasuk Sekte Qingshan. Kubu Guardian berambisi dan ingin menguasai Six Void. Selama periode ini, kubu Guardian telah mengirimkan pasukan besar untuk menghadapi beberapa kekuatan besar. Kepala sekolah mengangguk. Kepala sekolah, saya menerima berita bahwa markas besar dari dua kekuatan besar, keluarga Liu dan klan Iblis Bumi, diserang oleh pasukan Kam Penjaga, tetapi kedua kekuatan besar itu bangkit untuk melawan dan menghancurkan pasukan Kam Penjaga yang menyerang markas mereka. Dikatakan bahwa kedua kekuatan besar ini kini secara terbuka menjadi musuh kubu Guardian. Saya pikir Sekte Beidou kita dapat secara diam-diam mengirim orang untuk menghubungi dua kekuatan besar ini dan meminta mereka untuk membantu Sekte Beidou kita. Kata sesepuh agung lainnya, kekuatan keseluruhan keluarga Liu dan klan Iblis Bumi jauh lebih kuat daripada Sekte Beidou kita. Di mata mereka, Sekte Beidou kita tidak layak disebut. Jadi meskipun Sekte Beidou kita mengirim orang untuk meminta bantuan klan Iblis Bumi dan keluarga Liu, mereka mungkin tidak memperdulikan kita. Pimpinan Sekte Beidou menggelengkan kepalanya dan mendesah. Terlebih lagi, markas besar Sekte Beidou kita akan diserang. Dengan kekuatan Sekte Beidou kami saat ini, kami tidak tahu apakah kami dapat bertahan dari gelombang serangan ini. Sudah terlambat bagi kita untuk mengirim orang untuk meminta bantuan dari keluarga Liu dan klan Setan Bumi sekarang. Kepala sekolah menambahkan, memang agak terlambat. Pejabat tinggi Sekte Beidou lainnya melihat ke arah pasukan musuh yang padat di luar, dan wajah mereka semua sangat muram. Tuan Muda Ye, saya telah membawa orang-orang dari Sekte Qingshan. Pada saat ini, Ye Tianfei bersembunyi di kekosongan dekat Sekte Beidou, dan tiba-tiba menerima pesan dari 6 pahlawan Guanzhong. Ye Tianfei berbalik dan melihat pasukan Sekte Qingshan datang dengan kekuatan yang besar. Selama periode ini, 6 pahlawan Guanzhong mengikuti instruksi Ye Tianfei untuk merekrut tentara dan memperluas skala markas Sekte Qingshan, sehingga jumlah orang di Sekte Qingshan jauh lebih besar dari sebelumnya. Begitu pasukan Sekte Qingshan tiba, pejabat tingkat tinggi dari beberapa pasukan lain segera datang untuk menyambut mereka, karena mereka tahu bahwa Sekte Qingshan juga telah bergabung dengan Kam Penjaga dan termasuk dalam kelompok Ye Tianfei yang dekat. Ye Tianfei bersembunyi di antara Sekte Qingshan dan menggunakan klonnya untuk menyambut para pemimpin beberapa pasukan lain. Ye Tianfei menggunakan planet kekuatan jiwanya untuk secara realistis mensimulasikan aura jiwa para pemimpin Sekte Qingshan ini ketika mereka masih hidup, yang hampir persis sama. Para pemimpin beberapa pasukan besar lainnya tidak dapat menyadari bahwa para pemimpin Sekte Qingshan di depan mereka sebenarnya telah jatuh sejak lama, dan yang berdiri di depan mereka hanyalah Ye Klon Tianfei. Ye Tianfei berbaur dengan tim Sekte Qingshan, sangat rendah hati, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Dewa sejati itu rentan. Tatapan mata Ye Tianfei jatuh pada dewa sejati itu dan dia mensibir dalam hatinya. Mari kita bekerja sama untuk membunuh orang itu. Tapi aku ingin melahap jiwanya, kata Ye Tianfei kepada Hun Lao dan yang lainnya. Ini adalah pertama kalinya Ye Tianfei mencoba melahap jiwa dewa sejati. Bersambung.